Hello everyone, yuk belajar bersama. Kita akan membahas mengenai teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Berbicara mengenai teori psikoanalisis. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu teori kepribadian yang memiliki impact besar terhadap dunia psikologi. Meskipun beberapa para ahli memiliki kritik mereka tersendiri. Teori ini berusaha memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya. Jadi sebelumnya teman-teman perlu kalian ketahui bahwa teori psikoanalisis ini merupakan pencetusan dari Sigmund Freud, seorang pria berkebangsaan Austria pada tahun 1856 hingga 1939, yang mana awal perjalanannya ia banyak melakukan eksperimen menggunakan kokain, yang hingga pada akhirnya ia menemukan artikel yang berkaitan dengan penelitiannya tersebut. Adapun konsep dasar yang Sigmund Freud bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesadaran, di mana segala persepsi dan sensasi yang kita rasakan saat ini. Lalu yang kedua adalah bawah sadar, berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari, namun ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan ataupun tindakan kita. Lalu yang terakhir adalah prasadar, yang mana berada di tengah-tengah sadar dan juga bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah, tetapi bisa timbul ke permukaan atau ke dalam kesadaran kita. Baik, selanjutnya teman-teman, Freud juga mengenalkan 3 struktur dasar kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Id sepenuhnya berada di alam bawah sadar, dan ia berkaitan dengan prinsip-prinsip, sedangkan ego adalah satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar, dan ia bertanggung jawab terhadap reality principle. Dan yang terakhir yaitu superego, yang mewakili moralistik dan idealistik principle dalam sebuah kepribadian. Freud juga mengatakan bahwa pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan ataupun kecemasan. Dan dorongan-dorongan dasar dalam teori psikoanalisis seringkali disebut dengan istilah insting dan dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah dorongan seks atau eros, dan yang kedua adalah dorongan agresi distraksi. Freud juga menempatkan kecemasan ke dalam dinamika kepribadian. Ada 3 jenis kecemasan nih teman-teman. Yang pertama adalah kecemasan neurosis, kecemasan moral, dan yang terakhir kecemasan realistik. Dan salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam teori psikoanalisis dikenal dengan mekanisme pertahanan diri. Perlu teman-teman ketahui bahwa mekanisme pertahanan diri ini merupakan suatu hal yang normal dan universal dilakukan oleh semua orang. Namun apabila dilakukan secara berlebihan atau ekstrim akan menimbulkan perilaku yang neurotik. Dan beberapa perilaku mekanisme pertahanan diri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah repression, reaction formation, displacement, fixation, regression, projection, introjection, sublimasi, rasionalisasi, dan intelektualisasi. Dalam teori ini, Sigmund Freud mempercayai bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa nantinya, terutama 5 tahun pertama kehidupannya. Freud juga memiliki teori fase perkembangan yang sering disebut dengan psikoseksual, di mana pada setiap tahapannya sangat dipengaruhi oleh zona erogen tubuhnya, dan pada setiap tahapannya akan ada konflik yang harus ia selesaikan sebelum ia masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama adalah fase oral, bermula dari awal lahir hingga tahun kedua kehidupan. Fokus kekuasaannya berada di mulut, seperti menggigit, menghisap atau menelan. Dan ada 2 perilaku pada tahap ini yang cukup dominan teman-teman. Yang pertama adalah oral incooperative behavior, yang seperti menelan, dan yang kedua adalah oral sadistic behavior, seperti meludah atau menggigit. Dan bila bayi mengalami
fiksasi pada masing-masing dari tahapan tersebut, maka akan mengembangkan suatu bentuk psikopatologis tertentu. Yang kedua adalah fase anal. Pada usia 18 bulan, balita mulai diberikan toilet training, di mana menurut Freud, buang air merupakan hal yang memuaskan secara erotis, sehingga dengan adanya toilet training mereka tidak bisa buang air sembarangan karena waktu dan tempat telah diatur oleh orang tua mereka. Lalu, untuk yang ketiga adalah fase falik teman-teman, yang merupakan fase terakhir dari pregenital dan memiliki konflik terumit bermula pada usia 4 hingga 5 tahun, di mana konflik ini berpindah dari anus ke genital. Pada fase ini juga dapat terjadi yang dinamakan Oedipus kompleks pada anak laki-laki dan Elektra kompleks pada anak perempuan. Dan pada tahap ini teman-teman, anak laki-laki dapat merasakan yang namanya castration anxiety, sedangkan pada anak perempuan dapat merasakan penis envy. Lalu untuk fase keempat, yaitu fase laten, di mana anak mulai mengalami fase diam terhadap perkembangan psikoseksualnya. Mengapa? Karena anak cenderung mulai mengalami kesibukan terhadap aktivitas sekolah, hobi, maupun interaksi sosialnya. Pada usia ini, 3 struktur kepribadian yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu id, ego, dan superego, telah dibentuk dan cenderung ketiga hubungan ini telah terkristal. Dan untuk fase terakhir, yaitu fase kelima, yaitu fase genital, dimulai ketika pubertas, di mana pada tahap ini hanya memiliki sedikit konflik dan tidak seintens sebelumnya. Freud tidak berfokus pada perkembangan setelah pubertas. Kenapa? Karena menurut Freud, perilaku ketika dewasa lebih ditentukan oleh masa kanak-kanak mereka. Nah teman-teman, dalam psikoanalisis ini, kepribadian manusia diibaratkan layaknya gunung es yang di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar di bawah permukaan laut dibandingkan yang terlihat di permukaan. Sama halnya dengan kepribadian manusia, semua pengalaman serta memori yang tertekan akan dihimpun ke dalam alam ketidaksadaran. Contohnya yang sering kita dengar nih teman-teman, yaitu inner child, yang mana apabila dalam proses tumbuh kembang anak, ia tidak memperoleh kesenangan atau sesuatu yang harus ia penuhi, hal ini akan berdampak ketika ia dewasa, entah itu mengarah ke hal positif maupun ke hal negatif, tergantung bagaimana ia mengefektivitaskan defense mekanismenya. Selanjutnya berbicara mengenai seperti apa sih manusia yang sehat menurut teori psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisa ialah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superegonya. Sehingga apa teman-teman? Dalam pribadi manusia secara utuh tidak mengalami masalah-masalah atau guncangan yang berkaitan dengan kecemasan, di mana ego bertindak secara rasional, bukan secara irasional. Sehingga dapat dikatakan manusia yang sehat ialah manusia yang memiliki ego yang realistis, dapat menggunakan struktur kepribadiannya secara efektif, serta memiliki mekanisme pertahanan diri yang efektif pula. Adapun pada pembahasan hakikat konseling dalam psikoanalisa, yaitu di mana konseling di sini bertujuan untuk mengubah perilaku dalam arti yang luas. Di mana tujuan konseling di sini ialah agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat atau ego stretch yang diusahakan untuk tidak mudah terguncang dan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang artinya individu harus memiliki kontrol diri yang baik. Nah, teman-teman, dari banyaknya teori-teori, psikoanalisis di sini memiliki posisi tersendiri dalam teori kepribadian dalam dunia ilmu psikologi, yang mana teori ini berusaha untuk memahami manusia dari permukaan terluarnya hingga permukaan terdalamnya, yaitu ketidaksadaran. Sebagaimana monokrasi apa yang tampak di permukaan bisa jadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es seutuhnya. Nah teman-teman, itu tadi teori psikoanalisis yang telah kita bahas. Thank you for watching, bye-bye.